Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Safira Sarahnanda dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata, macam-macam diksi, kata umum, dan juga kata khusus. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Diksi merupakan ketepatan pemilihan kata dan juga menjadi salah satu unsur yang sangat penting baik dalam dunia tulis-menulis maupun dalam dunia tutur yang kita gunakan sehari-hari. Diksi dapat diartikan sebagai pemilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan cerita menarik melalui pemilihan kata, maka diksi harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi ada 3, yaitu yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Syarat yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Syarat yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Contoh paragraf pilihan kata. Paragraf pertama. Hari ini, aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Paragraf kedua. Liburan kali ini, aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati yang senang. Kedua paragraf tersebut mempunyai makna yang sama, tetapi dalam pemilihan diksi pada contoh paragraf kedua menjadi enak dibaca dan tidak membosankan bagi pembacanya. Ciri-ciri diksi. Setelah mengetahui syarat-syarat diksi, kita juga harus mengetahui ciri-ciri diksi. Nah, ciri-ciri diksi juga ada 3, yaitu yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan dan juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat, bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. Yang keempat, membuat ekspresi ataupun gagasan yang tepat, sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Selanjutnya, macam-macam diksi. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya, kredit dan cicil.
Yang kedua, antonim. Antonim adalah pilihan kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contohnya, besar dan kecil. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, namun maknanya berbeda. Contohnya, bulan. Bisa berarti bulan sebagai satelit atau bulan dalam kalender. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, akan tetapi makna dan ejaannya berbeda. Contohnya, bank dalam ejaan BANG dan bank dalam ejaan BANK. Yang kelima, homograf. Homograf adalah kata-kata yang memiliki tulisan sama, akan tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya, apel dalam arti buah-buahan, dan apel dalam arti upacara hari Senin atau apel pagi. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hiponim. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata khusus disebut dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Ada 3 kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Kalimat yang pertama, ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat yang kedua, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kalimat tersebut memiliki makna umum yaitu melihat, dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai adalah menengok pada kalimat kedua. Contoh kata umum dan kata khusus. Contoh pertama, kata umum, melihat. Kata khusus, menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, dan memperhatikan. Contoh kedua, kata umum, mendatangi. Kata khusus, mampir, singgah, berkunjung. Contoh ketiga, kata umum, membawa. Kata khusus, mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Setiap kata umum dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa di dalam kalimat. Sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam konteks-konteks kalimat tertentu. Dengan kata lain, kata khusus tidak bisa sembarangan digunakan pada kalimat. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi dalam kata khusus sangat penting untuk diperhatikan. Contoh kalimat kata umum dan kata khusus. Kalimat pertama, Sinta membawa barang kesukaannya ketika piknik. Kalimat kedua, Lia menjinjing belanjaan yang dia beli dari pasar. Pada contoh kalimat tersebut, kata membawa merupakan contoh kata umum, sedangkan kata menjinjing merupakan contoh kata khusus. Kata membawa dan menjinjing pada kedua kalimat tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama. Akan tetapi, makna kata membawa lebih bersifat umum, sedangkan kata menjinjing lebih bersifat khusus. Kata membawa tidak bisa memberikan gambaran yang jelas, tetapi kata menjinjing bisa memberikan gambaran yang jelas, yaitu membawa sesuatu yang ada dalam wadah menggunakan satu tangan dan terletak di samping kiri atau kanan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.